Halo semua kawan-kawan penikmat alur cerita, aku doakan kalian semua sehat selalu ya. Kali ini aku mau rangkum film tentang seorang raja vampir yang melakukan perbudakan kepada ras manusia dan ras werewolf yang nantinya akan menjadi bumerang atau senjata makan tuan bagi raja vampir itu sendiri. Dan yang pastinya isi dari video ini semua adalah spoiler. Film ini berjudul Underworld: Rise of the Lycans, dirilis pada tahun 2009 dan berhubung ini adalah film vampir yang dimana latar belakangnya selalu di kegelapan malam. Saya menyarankan agar menaikkan tingkat kecerahan layar kalian agar mendapat penglihatan menonton yang baik. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. Berawal dari seekor tahanan werewolf betina di kerajaan vampir yang ternyata melahirkan bayi seorang manusia. Victor, yang merupakan seorang raja di kerajaan, langsung membunuh werewolf betina itu. Dan Lucian adalah nama bayi yang diadopsi oleh Victor. Setiap hari, Lucian yang berwujud manusia dibiarkan kelaparan di tahanannya agar dia berubah menjadi seekor lichen dan memangsa budak-budak manusia yang sengaja diberikan. Dan sebagian dari budak-budak itu pun dipaksa agar mau menerima gigitan dari Lucian dalam wujud lichen agar mereka menjadi sama seperti Lucian. Lucian dipelihara, dilatih agar menjadi kuat walau sedari lahir memang sudah berbakat karena sebenarnya dia adalah manusia setengah serigala yang memiliki ketangkasan dan tingkat fokus melebihi pendahulunya. Victor yang menyadarinya berencana membuat lebih banyak spesies lichen seperti Lucian. Itu yang dikatakannya kepada Sonya yang merupakan putri pertama juga penerus tahta kerajaan. Jadi di film ini lichen itu adalah manusia setengah serigala dan werewolf adalah serigala yang berbentuk manusia namun tidak bisa berubah menjadi manusia. Beberapa tahun berlalu terlihat seorang prajurit yang sedang berpatroli. Namun ia bergegas pulang karena ia sedang diincar dan dikejar-kejar oleh werewolf lapar yang berkeliaran di sekitar kerajaan vampir juga di pemukiman manusia bangsawan. Ketika mendekati kerajaan, dua dari serigala itu hampir menerkamnya. Namun busur panah yang ditembakkan dari arah kerajaan mampu membunuhnya sekaligus. Werewolf ketiga yang mengejar hingga kerajaan pun ikut tewas oleh anak panah yang sama dan yang melakukan itu semua adalah Lucian yang saat ini sebagai seorang pandai besi dengan leher yang diborgol agar tidak bisa menjadi lichen. Dan seseorang yang berpatroli itu adalah Sonya yang sudah dewasa. Di hadapan ayahnya, Sonya memperlihatkan sifat sombong dan arogan dan mengatakan tidak membutuhkan pertolongan dan menyuruh Lucian agar membuat pedang yang lebih baik lagi. Kesal melihat putrinya pergi sendirian dan keras kepala, Victor pun menyuruhnya masuk kerajaan dan ucapkanlah setidaknya terima kasih kepada Lucian. Victor mengatakan agar Sonya cukup menetap di kerajaan karena Sonya adalah salah satu keturunan yang akan menggantikan raja dan bersikaplah memiliki kesetiaan di saat ini. Namun Sonya hanya menurut di hadapan ayahnya dan seolah-olah memiliki rahasia lain di balik semua kearoganannya. Rutinitas para lichen pun berjalan seperti biasa, bekerja seperti budak dengan kalung borgol di lehernya agar tidak bisa berubah wujud. Ini adalah Colomen, salah satu pejabat konsil di kerajaan vampir. Mengingat rutinitas vampir di malam hari yang sering mengadakan rapat konsil setiap malam. Dan ini Tanis, dia adalah sekretaris kerajaan yang bertugas mencatat semua keperluan dan tugas-tugas kerajaan. Di sini Colomen mengusulkan agar para lichen dibebaskan dan berjaga di siang hari di pemukiman-pemukiman manusia dan sekitar kerajaan. Karena para werewolf sering mengacau dan membunuh para manusia yang membuat pendapatan perak serta budak semakin lama berkurang. Victor beranggapan membebaskan lichen akan menjadi senjata makan tuan dan itu adalah hal gila. Akhirnya Victor menyuruh Tanis agar memanggil Lucian dan Sonya agar ikut rapat konsil. Tanis yang masuk ke kamar Sonya tidak menemukan dirinya dan kamar dalam keadaan kosong. Di sisi lain, saat budak-budak lichen selesai dari kerja rodinya, Lucian diam-diam mencari kesempatan menyelinap ke dalam ruang bawah tanah. Yang ternyata ruang bawah tanah itu tidak diketahui oleh siapapun dan dianggap hanyalah solokan biasa. Kemudian ruang bawah tanah itu membawa Lucia ke ujung tebing dan sudah ada seseorang yang menunggunya. Dia adalah Sonya, yang langsung seketika itu juga mereka berdua melepas rasa rindu bersama. Yang ternyata selama ini diam-diam sedari kecil mereka telah menjalin hubungan cinta terlarang antara dua spesies yang berbeda jenis tanpa diketahui oleh seorang pun. Dan sifat arogan Sonya kepada Lucian di hadapan ayahnya ternyata semua adalah palsu demi menutupi kecurigaan dari bangsanya. Di sela-sela percintaan, Lucian berniat melarikan diri mengajak Sonya dengan menunjukkan kunci borgol yang dibuat Lucian dan Sonya pun menyetujuinya. Setelah selesai, mereka pun pergi ke tempat masing-masing, namun mereka tidak tahu di sana ada Tanis yang tidak sengaja melihat dan membiarkan mereka pergi. Setelah rapat konsil selesai, Tanis menemui Victor dan berkata bahwa Sonya tidak mau menemuinya saat di dalam kamar yang padahal Tanis mengetahui kebenarannya. Ini adalah Luka, salah satu pengasuh pribadi Sonya sedari kecil. Esok malam telah tiba, Sonya yang melihat panah api di langit pertanda manusia bangsawan yang membawa peti dan budak telah tiba di perbatasan langsung bergegas menyusul walaupun ini bukan tugasnya. Tanis yang melihatnya mengatakan bahwa Victor melarang Sonya untuk ikut, lalu Sonya hanya ingin memastikan keamanan saja dan pergi mengambil pedang kepada Lucian si pandai besi. Lucian yang merupakan lichen merasakan insting yang berbeda dan memperingati Sonya agar melepas beberapa budak sebagai umpan werewolf. Namun Sonya keras kepala menganggap ini persoalan mudah dan langsung bergegas pergi. Setibanya Sonya di pos perbatasan untuk mengawal manusia bangsawan beserta budak-budaknya, tiba-tiba Lucian merasakan kembali insting yang begitu kuat dan menyuruh beberapa pasukan menyusul tetapi tidak ada satupun yang peduli. Tanis yang menuju kerajaan melewati Lucian berkata berhati-hatilah matamu bisa mengungkapkan rahasiamu. Di sini Lucian sadar bahwa Tanis sepertinya mengetahui hubungannya dengan Sonya. Namun Lucian langsung mencuri kuda dan menerobos gerbang menyusul Sonya.
Benar saja, werewolf bermunculan dari segala arah, bahkan melalui bawah tanah. Banyak dari budak-budak yang tewas terbunuh, bahkan suami seorang bangsawan itu pun tewas, tubuhnya diambil oleh werewolf dari atas kereta kuda. Ada satu budak, sebut saja Black. Dia cukup kuat dan mampu melawan beberapa werewolf, tetapi tetap saja banyak dari mereka yang tewas sia-sia. Lucian pun muncul membantu membunuh beberapa werewolf yang mendekati kereta kuda. Sonya yang lengah terjatuh dan hampir terbunuh, namun berhasil diselamatkan oleh Lucian. Karena saking banyaknya werewolf bermunculan, Lucian terpaksa menggunakan kunci yang ia buat lalu berubah menjadi lichen. Dan saat ia mengaung, seketika itu semua werewolf tiba-tiba pergi mundur seolah-olah seperti prajurit yang menurut kepada pemimpin. Tidak lama kemudian, Victor datang beserta beberapa pasukan yang langsung menembakkan panah berantai kepada Lucian karena sudah berani menentang perintah keluar kerajaan dan melepas borgol lehernya. Saat itu juga mereka semua kembali ke kerajaan dan Lucian dihukum cambuk atas perbuatannya yang menentang perintah. Ia pun akhirnya dijadikan tahanan karena selama menjadi pandai besi telah berani membuat kunci duplikat untuk melepaskan borgol lehernya. Di dalam tahanan, ia ditemani oleh si Black dan berkenalan. Sonya yang diam-diam pergi untuk menemui Lucian. Di sana dia meminta maaf, lalu Lucian menyuruhnya meminta bantuan kepada Tanis karena Lucian tahu Tanis menginginkan sesuatu yang membuat Tanis tidak melaporkan tentang hubungan mereka. Victor yang masuk ke kamar Sonya menyuruh bersiap-siap menyambut manusia bangsawan segera datang. Di sini Victor mengatakan perlindunganmu terhadap Lucian sangat menyentuh, seolah-olah mulai curiga. Namun Sonya beralibi itu hanyalah tanda terima kasih karena kau yang mengajarkannya. Bangsawan manusia pun tiba untuk memberikan upeti sebagai ganti dari perlindungan bangsa vampir di pemukiman mereka terhadap werewolf berupa beberapa peti koin silver. Namun upeti yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan Victor. Bangsawan itu beralasan bahwa perlindungan yang diberikan kurang karena banyak pekerja dan warganya terbunuh bahkan ikut terinfeksi menjadi werewolf. Lalu ia menghina-hina Victor di muka umum dan Victor langsung membunuhnya saat itu juga. Di saat penerimaan tamu bangsawan, budak-budak yang diterima beserta tahanan-tahanan manusia, mereka semua digiring menuju lichen jadi-jadian dan diberi gigitannya agar menjadi lichen lalu dibawa kembali ke tahanan masing-masing. Setelah selesai, Victor berniat menghilangkan Lucian karena ditakutkan akan mempengaruhi tahanan lain untuk memberontak menurut Colomen. Itu yang dikatakan kepada Sonya. Demi mengelabui Victor yang padahal Lucian dan Sonya sebenarnya akan kabur saat fajar tiba, ia pun menjawab setuju dan mengusulkan beberapa lichen untuk menggantikan posisi Lucian. Mendengar ini, Sonya langsung menemui Tanis dan ternyata Tanis menginginkan salah satu kursi konsil, lalu Sonya pun memberikannya dengan alasan ia harus membantu Lucian melarikan diri. Akhirnya, Sonya dipertemukan kembali oleh Lucian dengan bantuan Tanis dan berjanji akan bertemu 3 hari setelah matahari terbenam di bukit kosong pinggir sungai. Di sini, Lucian berhasil menghasut para tahanan agar saling bekerja sama untuk membebaskan diri dan membuat koloni di saat bebas nanti. We can choose to be more than this, or we can be Lycans. Tanis yang menemui Lucian dari atas jeruji besi memberikan kunci dan mengatakan sekarang sudah waktunya, lalu Tanis pergi. Kepala sipir yang datang mengecek melihat pintu penjara Lucian terbuka langsung masuk mengecek dan tiba-tiba saat itu juga semua tahanan dibebaskan menggunakan semua kunci yang ada pada kepala sipir tersebut. Semua tahanan yang merupakan lichen saling bantu satu dengan yang lainnya, namun borgol leher mereka tetap terkunci yang membuatnya tidak bisa berubah bentuk. Tetapi upaya melarikan diri ini tidak berjalan sesuai rencana dan telah diketahui. Tidak semua tahanan dapat bebas dan banyak juga yang tewas oleh anak panah raksasa yang memblokade jalur pelarian dan membunuh mereka satu persatu. Namun Lucian serta beberapa yang lainnya dapat bebas keluar kerajaan bertepatan dengan munculnya matahari yang membuat prajurit-prajurit vampir tetap berada di dalam kegelapan. Victor yang mengecek kepala sipir tewas tercabik-cabik di dalam tahanan Lucian, lalu menuduh Tanis yang membantu Lucian karena hanya Tanislah yang menyimpan kunci Lucian. Kill. No. Namun Tanis berhasil menyakitkan Victor dengan menunjukkan kunci yang masih dipegang olehnya. Tahanan-tahanan yang gagal melarikan diri pun akhirnya digiring kembali ke selnya masing-masing. Dan tidak sengaja Victor menginjak salah satu jalur bawah tanah yang tidak tertutup rapat. Victor pun menemui dan menuduh Sonya membantu Lucian, tapi Sonya tidak mengaku. Lalu Victor menggigit lehernya yang membuat flashback kehidupan Sonya dari lahir hingga saat ini diketahui. Victor yang merasa kecewa dan kesal dikhianati mengurungnya di kamar dan tidak boleh keluar. Hari ketiga setelah pelarian, Lucian yang sudah mengumpulkan lichen-lichen dari semua pelosok desa masih belum cukup. Akhirnya ia mencoba mendatangi gua lokasi sarang werewolf. Namun apalah daya, mereka hanyalah makhluk infesius, yaitu werewolf yang tidak bisa menjadi manusia. Mereka tidak bisa berbicara, tidak memiliki pikiran, namun dapat mengenali sesama ataupun makhluk yang sedarah dengannya. Jadi Lucian tidak bisa berharap banyak kepada werewolf tersebut walaupun jumlah mereka cukup banyak. Malam pun tiba, Sonya tak kunjung datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata adalah Luka. Ia memberikan
kabar kepada Lucian bahwa Victor sudah mengetahui semuanya dan kemungkinan Sonya akan dihukum mati. Mendengar hal ini, Lucian menitip pesan kepada Black yang akan memimpin koloni bila sesuatu terjadi kepada Lucian. Ia pun berangkat seorang diri menyelamatkan Sonya dan membawanya pergi dari kerajaan dengan menyelinap melalui jalan rahasia lorong bawah tanah. Victor yang mengetahui dan sudah merencanakannya langsung menjatuhkan beberapa tong barel yang berisikan bubuk misiu disusul obor api agar meledak hingga menutup semua jalur dan hanya menyisakan satu jalan keluar yang tepat berada di istana dan sudah dijaga oleh beberapa prajurit juga Victor. Akhirnya Lucian dan Sonya yang terpaksa keluar harus memberontak melawan para prajurit. Pertarungan antara ayah dan anak pun tak terelakkan. Karena jumlah yang tidak sepadan, Lucian yang kewalahan pun berhasil dilumpuhkan. Sonya yang menyudutkan Victor dengan sengaja memberitahu bahwa ia mengandung anak Lucian dengan menyentuh perut Sonya. Dan Victor yang murka mengamuk saat itu juga langsung menangkap mereka berdua dan dibawa ke konsil untuk diadili dan diberi hukuman. Punishment for these crimes is death. Sambil menahan kesedihan, Victor yang juga raja kerajaan harus menyetujui hukuman yang pantas diberikan oleh para konsil, yaitu hukuman mati bagi pengkhianat kepada Lucian dan Sonya. Mereka berdua pun dibawa ke atas menara yang dimana bila atap menara tersebut dibuka akan menyorotkan sinar matahari ke tempat Sonya berdiri dan langsung membakarnya hingga hangus karena ia adalah vampir. Lucian yang sengaja diborgol di hadapan Sonya agar merasa menyesal dan menderita. Setelah melihat Victor tega membunuh Sonya, amarahnya pun memuncak. Ia berubah menjadi lichen dan membuat borgolnya hancur lalu kabur melalui jendela. Namun prajurit-prajurit yang menyadarinya langsung menembakkan anak-anak panah berantai dan di saat tembakan panah terakhir, Lucian berteriak dalam wujud lichen. Tiba-tiba koloni lichen Lucian pun merasa terkejut dengan auman yang barusan didengarnya. Tidak hanya itu, di sisi lain ternyata werewolf yang tak berakal ikut mendengar auman tersebut sehingga membuat semua ratusan werewolf yang selama ini bersembunyi di dalam gua ikut keluar menuju auman itu berasal. Tidak hanya berdiam diri, lichen-lichen yang bingung mau ngapain akhirnya ikut maju menyerbu kerajaan vampir bersama para werewolf untuk balas dendam dan membebaskan lichen-lichen lain yang masih ditahan. Peperangan antara vampir melawan lichen yang dibantu werewolf pun pecah. Victor yang menyadarinya bergegas dengan perlengkapan baju zirah untuk berperang. Para konsil yang di dalam kerajaan pun terkepung oleh werewolf dan harus tewas semua. Tanis yang menyadari kalah jumlah bersiap-siap menurunkan perahu untuk melarikan diri melalui saluran air bawah tanah. Victor yang melihat Lucian sudah kembali sadar dan pasti ingin membunuh Victor, ia pergi melalui lorong bawah tanah. Lucian segera mengejarnya ke lorong bawah tanah untuk membalaskan dendam sang kekasih. Dan terjadilah pertarungan yang akhirnya membuat Victor tertusuk pedang dan tewas di tangan Lucian lalu terjatuh ke dalam saluran air. Singkat cerita, Lucian yang dibantu para tahanan lichen dan werewolf memenangkan peperangan dan berhasil menduduki kerajaan. Akhirnya mereka pun hidup bahagia selamanya.